Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu Kembali lagi bersama Mimin. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana perjalanan lore kita di alam Yu kuno itu memang sudah semakin kompleks. Selain mampu menjadikan Luomenki menjadi pelayannya, lore kita juga mendapatkan sebuah informasi mengenai para monster yang berada di tempat ini yang memang berasal dari kampung halaman tetua Duo. Bahkan para monster ini juga merupakan sebuah makanan bagi klan tetua Duo untuk meningkatkan kekuatannya. Dikatakan 100 monster darah itu setara dengan kekuatan magis yang memiliki ranah di atas Martial Emperor. Pada saat itu diceritakan juga jika Lord Qichen lantas mencari kelompok dari aula penegak hukum, yang dimana dari anggotanya terdapat wanitanya yang bernama Xiansu. Namun Lord kita tidaklah menemukannya, hingga akhirnya dia pun memilih untuk mencari ke tempat lain. Tapi tak disangka dengan menggunakan kompas milik Luomenki, mereka pun lantas menemukan sebuah tempat terpencil yang kini terdapat kelompok dari istana Piao Miao. Jelas Lord kita sungguh penasaran dengan apa yang mereka lakukan, jadi dia menyuruh Luomenki untuk mengeceknya. Dan ternyata di sana sedang berlangsung prosesi pembuatan sebuah formasi yang juga dibarengi kemunculan para praktisi bertopeng yang juga bekerja sama dengan aula penegak hukum. Ketika Luomenki mendekati formasi itu, salah satu pemimpin dari pria bertopeng kemudian melirik ke arah dirinya dan langsung mengetahui jika di dalam tubuh dirinya itu terdapat sesuatu yang aneh. Sontak teriakan itu membuat baik Qichen dan juga Luomenki menjadi terkejut. Pria bertopeng ini bilang jika Luomenki sudah diperbudak alias dia sudah dikendalikan. Mendengar itu, semua praktisi menjadi terkejut. Begitu juga dengan Tian Pei yang sangat tidak percaya kalau Luomenki sudah diperbudak. Pada saat yang sama, Lord Qichen segera memerintahkan Luomenki untuk segera kabur. Dia merasa jika dia tidak pergi, maka Luomenki itu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk kabur dari sini. Di sana Pei Pei pun bergerak mengeluarkan kekuatannya untuk menangkap anak buahnya ini. Kekuatannya sungguh luar biasa, yang kini Pei Pei memiliki ranah di Martial Emperor di tingkat 8. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi dia untuk menangkap Luomenki. Hanya dengan beberapa gerakan aja, akhirnya Luomenki pun berhasil ditumbangkan. Semua anak buahnya pun menangkapnya dan menyerahkan pada Master Istana. Sebuah harta bola istana Piao Miao pun dikeluarkan dengan harapan bisa menghancurkan segel yang ditanam Lord Qichen. Benar aja, segel pun terlihat yang kini muncul tepat di kepalanya. Sebuah energi teruslah dipancarkan dari bola tersebut. Selain itu, si pria bertopeng juga tidaklah tinggal diam. Dia penasaran siapakah yang telah berani untuk memperbudak dari anggota istana Piao Miao-nya. Si pria pun maju meletakkan tangan kanannya pada kepala Luomenki untuk memasuki ke alam bawah sadarnya. Setelah memasukinya, dia langsung mendapati kalau jiwa Luomenki itu beneran sudah tersegel, jadi dia pun teruslah berteriak memanggil-manggil Lord Qichen untuk segera keluar. Kan tetapi Lord Qichen tidaklah mau menampakkan dirinya, yang membuat si pria bertopeng pun menjadi marah dan langsung mengeluarkan kekuatannya meledakkan di bawah alam sadarnya. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Awalnya si pria bertopeng ini sangatlah sombong, bahkan berani meminta Qichen untuk keluar. Namun sekarang serangan demi serangan teruslah dirasakan, yang hal itu berasal dari jiwa Lord Qichen yang kini menyiksa dirinya.
Si pria bertopeng tidaklah menyerah dan terus aja menahan serangan dari Lord Kita. Hingga akhirnya ia pun kembali meledakkan kekuatannya yang membuat Lord Qichen akhirnya memutuskan untuk keluar dari tubuh Luo Menqi. Lord Kita sungguh sangat terkejut mengenai kekuatan jiwa pria bertopeng itu sungguhlah kuat. Setelah kekuatan jiwa Lord Qichen keluar dari tubuh Luo Menqi, pria bertopeng kemudian memerintahkan semua orang untuk mencari Lord Qichen di sekitaran sini. Tentu sinyal bahaya pun terlihat yang langsung aja Lord Kita segera pergi dari tempat ini. Begitu juga dengan pria bertopeng yang kini dia juga berusaha untuk menghilangkan segel dari tubuh Luo Menqi. Dan dia juga mengerahkan kekuatan jiwa miliknya untuk mengejar tubuh asli Lord Qichen. Pengejaran pun terus dilakukan Lord Qichen yang dikejar oleh jiwa bertopeng. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Berharap jiwa pria bertopeng mampu menahannya sampai para pengejar istana Piao Miao tiba di sana. Jelas Lord Qichen tidaklah tinggal diam. Meskipun dihajar habis-habisan, dia tidaklah menyerah dan terus menahannya, bahkan sesekali melakukan serangan balik. Bertarung sambil berlari memanglah sangat menyulitkannya. Hal itu ia lakukan karena ditakutkan orang-orang dari istana Piao Miao itu akan segera sampai, jadi Lord Kita harus menyelesaikan pertarungannya ini dengan jiwa si pria bertopeng. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh pria bertopeng yang terus menembakkan daukinya ke arah Qichen. Pertarungan yang berpacu dengan waktu tentu membuat Qichen sedikit kewalahan. Yang akhirnya ia pun menjadi tidaklah mau berbasa-basi lagi. Yang kini dia pun memutuskan untuk melepaskan Luo Menqi alias mencabut segel miliknya. Alhasil hal itu mampu memutus koneksi dengan si pria bertopeng yang seketika jiwa yang mengejarnya pun itu terdiam. Langsung aja Qichen pun melancarkan serangan dan menghancurkan jiwa tersebut. Setelah menghancurkannya, Lord Kita pun segera pergi dari tempat itu untuk menghindari pengejaran orang-orang istana Piao Miao. Benar aja, tak lama dari itu Pei Pei dan anak buahnya pun sampai, namun dia kebingungan karena di sana tidak terdapat siapapun. Dia merasa kalau barusan sudah terjadi pertarungan sengit di tempat ini. Jadinya dia pun memilih untuk mengeceknya dengan mengambil tanah di tempat itu yang sudah tersimpan aura milik Lord Qichen. Menggunakan sebuah kompas, dia pun mengambil tanah di sana untuk dijadikan alat pemandu keberadaan Qichen. Benar aja, kompas ini sungguhlah menakjubkan, di mana setelah ditaburkan tanah tersebut, tiba-tiba jarum kompas pun menunjukkan lokasi dari Lord Qichen. Yang langsung aja Pei Pei bersama anak buahnya pun bergerak. Di tempat lain, pria bertopeng sangatlah kesakitan akibat serangan Qichen yang telah menghancurkan jiwa bela dirinya. Begitu juga dengan Master Piao Miao yang berusaha untuk menyembuhkan anak buahnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, Luo Menqi pun bangkit dan tersadar, dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi seperti biasa, sebelum kita akhiri video kali ini, Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat jika pengejaran Lord Qichen masih terus dilakukan. Dengan menggunakan kompas ajaib, orang-orang istana Piao Miao beneran mampu melacak keberadaan Qichen. Bahkan ketika Lord Qichen memasuki area luar angkasa, orang-orang istana Piao Miao terus melakukan pengejaran. Meskipun di sana terdapat bahaya dari puing-puing dan juga celah spasial, tetap aja keberadaan Lord Qichen terus diketahui. Bisa dikatakan Pei Pei ini lebih kuat daripada Luo Menqi. Jadi Lord Qichen sudah mengetahui jika saja melakukan pertarungan dengannya itu tanpa persiapan, maka itu sangat menyulitkan. Alhasil Lord Qichen memilih untuk menghindarinya dan mencari tempat yang pas dalam menghadapinya. Tak menyerah meskipun orang-orang Piao Miao berada di belakangnya, Lord Qichen tetaplah tidak menyerah untuk kabur dari kejarannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Tenang aja, akan Mimin kembali upload di hari Minggu. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.